Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda sekalian, kita lanjutkan lagi pembahasan soal ulangan tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 untuk mata pelajaran IPS kelas 8. Pada video sebelumnya sudah kita bahas dari soal nomor 1 hingga nomor 10. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 yaitu perhatikan tabel berikut. Tabel kolom A, Thailand, Singapura, Malaysia. Tabel B, Malaysia. Tabel B, Melayu dan Inggris, Thai. Tabel C, industri dan perdagangan. Tabel D, pertanian dan perkebunan, dan tabel C3 itu pertanian. Pertanyaannya, pasangan yang sesuai untuk menunjukkan bahasa dan perekonomian utama negara-negara ASEAN adalah, kita lihat di sini Thailand ya, A1 dengan B1. Nah, itu salah ya, tidak tepat ya. A1 dan B1 berarti sudah gugur tuh jawaban A. Kenapa? Bangsa Thailand itu negara Thailand itu bahasanya tentu bukan bahasa Melayu ya. Kemudian yang pilihan B, A1 B2, negara Thailand bahasanya bahasa Melayu dan Inggris, juga tidak tepat, jadi gugur yang pilihan AB ya. Lanjut yang C, A2 berarti negaranya Singapura, B2 Melayu dan Inggris, kemudian C1 industri dan perdagangan. Sebelum kita bahas, kita lanjutkan yang D dulu. Sebelum kita tentukan pilihan, kita lihat yang D. D A3 Malaysia, B2 Melayu dan Inggris, C pertanian. Itu jawabannya juga kurang tepat karena Malaysia itu adalah pertanian dan perkebunan. Karena Malaysia merupakan penghasil kelapa sawit ya terbesar di dunia. Yang jawaban yang tepat tentu adalah C. Kenapa? Karena di sini negara Singapura memang bahasanya Melayu dan Inggris. Kemudian bidang perekonomiannya yaitu industri dan perdagangan. Jadi untuk soal nomor 11 itu jawabannya adalah C ya. Lanjut ke soal 12. Secara astronomis Kamboja terletak pada, saudara sekalian bisa dilihat di buku paket IPS kelas 8 kurikulum 2013. Silakan dibuka untuk yang negara Kamboja. Kita lihat negara Kamboja ya. Negara Kamboja, lihat Vietnam, ya. Kita lihat di sini negara Kamboja belum ketemu. Ya, silakan Anda juga dibuka bukunya, cari negara Kamboja. Jadi barangkali sudah bisa ditentukan. Sebenarnya kalau Anda membaca buku atau mencari jawabannya di dalam buku, semuanya sudah tersedia di dalam buku paket. Tinggal Anda membaca dan mencari jawabannya. Ya, baik. Nah, ini dia Kamboja. Kita lihat letak dan batas. Ini dia letaknya secara astronomis pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 bujur timur sampai 108 bujur timur. Kita lihat di sini jawabannya 10 sampai 15, 102 sampai 108. Nah, jadi jawabannya adalah
yang D. Jadi nomor 12 jawabannya D. Lanjut ke nomor 3. Manakah batas wilayah Kamboja yang benar? Kita lihat lagi tadi negara Kamboja. Ya. Halaman batas wilayah ya. Ini dia. Halaman 20 juga. Batasnya utara berbatasan dengan negara Thailand dan Laos. Kita lihat di sini. Jawaban yang betul. Utara Thailand dan Laos. Ya. Yang coba kita cek yang bidang lain. Sebelah selatan, Laut Cina Selatan. Nah, mungkin ya, Laut Cina Selatan itu sebelah selatan berbatasan dengan dengan Laut Cina Selatan misalnya ya, dan Malaysia. Di sini untuk yang selatan, Laut Cina Selatan, tapi di sini karena pilihannya ada Malaysia jadi tetap gugur. Kemudian yang C itu sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, barat Thailand. Jadi tadi salah yang C. Yang D sebelah timur berbatasan dengan Thailand, timur dengan Vietnam. Jadi jawaban yang tepat adalah yang utara berbatasan dengan negara Thailand dan Laos. Jadi jawabannya adalah A ya. Nomor 14. Negara di kawasan Asia Tenggara yang belum menjadi anggota ASEAN adalah. Nah, dari 4 ini, Laos, Timor Leste, Myanmar, dan Vietnam itu negara yang baru merdeka. Itu yang baru berdiri itu adalah Timor Leste, dan jawabannya memang B, karena Timor Leste masih dalam masa penjajakan untuk menjadi anggota ASEAN. Ya, jadi jawabannya B, nomor 14. Lanjut ke nomor 15. Perhatikan tabel berikut. Negara Laos, suku bangsa Laosian, persentasenya 60%. Nomor 2 suku gunung 35% dan suku lainnya 5%. Negara Malaysia, suku bangsa Melayu, persentase 50%. Tiongkok 37%, India 11%. Nah, pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang benar untuk menyimpulkan kondisi penduduk negara-negara di atas? Nah, di sini ada kata yang pertamanya yaitu mayoritas dan minoritas. Mayoritas itu maksudnya adalah umumnya, sedangkan minoritas itu adalah yang paling sedikit. Jadi kita lihat sini. Kalau di Laos nanti dia harus berbunyi mayoritasnya adalah Laosian. Sedangkan kalau Malaysia dia mayoritasnya harus Melayu. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia Laos minoritasnya suku lainnya. Kalau Malaysia minoritasnya suku Indian. Kita lihat dengan jawaban A. Mayoritas penduduk negara Laos dan Malaysia adalah suku bangsa Melayu ya. Jadi salah. Yang B, minoritas penduduk di negara Laos dan Malaysia adalah orang India, juga salah karena tidak sama suku bangsanya. Berikut yang C, mayoritas penduduk di negara Laos adalah Laosian dan Malaysia adalah suku bangsa Melayu. Jadi jawabannya tentu yang C, karena Laos Laosian, yang Malaysia Melayu yang mayoritas. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 16. Manakah batas wilayah negara Myanmar yang benar? Nah, kita buka lagi buku paketnya ya. Negara Myanmar. Negara Myanmar. Negara Myanmar ya, kita lihat di buku paketnya. Negara Myanmar. Kita tarik ke bawah lagi. Negara Myanmar ya. Negara Myanmar. Ya, Myanmar. Pertanyaan tadi adalah batas wilayah negara Myanmar yang benar. Batas wilayahnya di sini dilihat: utara Tiongkok, selatan Laut Andaman, barat Teluk Benggala, dan timur Laos dan Thailand. Nah, itu dia ya. Kita lihat sini. Myanmar di sini
sebelah utara dengan Thailand. Myanmar utara Thailand, jadi salah. Yang B, selatan dengan Laut Cina Selatan, salah. Yang C, barat dengan Myanmar dan Laut Benggala. Laut Benggala cuma satu yang betul. Sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Jadi jawabannya adalah yang D, sesuai dengan di buku paket. Lanjut ke nomor 17, kita lihat negara Thailand lagi. Ya, negara Thailand. Ya, buka negara Thailand. Lihat negara Thailand, letak astronomisnya negara Thailand, yaitu di sini di buku paket 6 derajat LU sampai 21 LU dan 97 derajat BT sampai 106 derajat BT. Ya, bujur timur. 6 sampai 21, 6 sampai 21, 97 sampai 106. Ya, jadi jawabannya adalah C ya untuk nomor 17. Lanjut ke nomor 18. Kita lihat negara Malaysia, karena di sini pertanyaannya adalah berkaitan dengan batas wilayah negara Malaysia. Silakan Anda dibuka lagi buku paketnya ya. Jadi semuanya sudah tersedia sebenarnya Anda sekalian, tinggal kalian Anda membuka buku dan membacanya di buku paket. Ya, kita lihat di sini batas wilayahnya. Ya, kita lihat sebelah utara dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Utara Thailand dan Laut Cina Selatan. Ya, betul. Ini karena jawabannya banyak yang betul ya. Timur Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Timur Laut salah, jadi yang 4 nih kayaknya salah. Kita lihat lagi yang nomor 2, yang batas wilayah lain. Selatan Kalimantan dan Kepulauan Riau. Selatan betul. Yang berikutnya yang barat, kita lihat yang barat. Barat dengan Selat Melaka dan Pulau Sumatera. Nah, jadi yang tidak tepat itu yang 4. Jadi jawaban yang betul adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah A untuk nomor 18. Lanjut ke negara yang terletak paling utara di ASEAN. Kembali lagi, Anda silakan dibuka itu bagian awal dari buku paket yang berkaitan dengan materi ASEAN. Itu ada peta, jadi silakan Anda amati di peta tuh, lihat. Di situ ada posisi setiap negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, kalau paling utara berarti paling di atas. Jadi ini adalah wilayah Myanmar yang ungu ini ya, yang ada tulisan Myanmar. Jadi yang negara yang paling utara di Asia Tenggara atau ASEAN adalah Myanmar. Bila di sini pilihannya, jadi jawabannya A, Myanmar. Lanjut ke nomor 20. Bentuk karakteristik budaya yang diakibatkan perbedaan iklim kawasan negara-negara ASEAN yaitu. Nah, ini kaitan antara iklim dengan budaya. Jadi jawabannya tentu adalah berkaitan dengan cara berpakaian. Karena iklim itu mempengaruhi orang suatu bangsa dengan pakaiannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik Anda sekalian, demikian pembahasan soal ulangan tengah semester ganjil untuk kelas 8 mata pelajaran IPS untuk yang nomor 11 sampai nomor 20. Untuk nomor 21 sampai 30 silakan ikuti di video pembelajaran berikutnya. Nah, Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.